Halo, salam bola, salam bola, salam bola, salam kesehatan. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah kabar kalian hari ini baik? Atau masih adakah beragam pekerjaan yang belum diselesaikan? Apapun itu, lebih baik kita beristirahat sejenak dan mendengarkan video ini. Mana tahu melalui video ini kita semakin dikuatkan. Apalagi ini adalah video tentang sepak bola yang mengisahkan tentang pemain-pemain yang tidak diperhitungkan, tapi tanpa kehadirannya sepak bola, terutama yang berada di Premier League sekarang ini, terasa berbeda. Tapi sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman saya yang berada di seluruh Indonesia, semuanya yang mendengarkan video ini. Saya saat ini berada di masa pandemi COVID-19. Begitupun kemungkinan besar bagi para pendengar ataupun juga penikmat video ini. Mungkin kalian juga akan berada pada masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini semuanya serba kesulitan. Perekonomian harus dijalankan secara online, sekolah pula dan juga perkuliahan harus dilakukan secara online. Semuanya tengah beradaptasi. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah turut menerima keadaan ini dan jangan berputus asa. Saya pun sebagai selaku pembuat video ini, saya masih bersekolah dan masih mengikuti perkuliahan. Saya tahu betapa beratnya perkuliahan online itu. Jadi tetap semangat ya. Dan ingat pesan ibu. Yang pertama apa? Jaga jarak. Yang kedua, hindari kerumunan. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di luar. Serta yang paling terakhir adalah memakai masker ketika kita berada di luar ruangan. Mengapa saya tidak menggunakan masker? Karena saya masih berada di dalam ruangan. Oke. Daripada kita berpanjang ria membahas tentang pandemi COVID-19 yang mungkin besar belum akan selesai dalam waktu dekat, ada baiknya kita membahas tentang pemain-pemain underrated di Premier League. Silahkan menyaksikan. Yang pertama, Richarlison. Pemain pertama ini kita buat langsung kepada striker, yaitu Richarlison. Bagi Anda penikmat Premier League pada musim ini, pastinya Anda sering mendengar nama Richarlison. Siapa sih yang gak kenal Richarlison akhir-akhir ini? Dikenal karena penampilannya yang apik, dikenal karena dribble-dribblenya yang apik, dan juga dikenal karena gol-golnya yang spektakuler. Namun Richarlison sesungguhnya adalah pemain yang underrated. Bukannya tidak bernilai bagi Everton di bawah asuhan Carlo Ancelotti, tapi nampaknya Richarlison ini tidak setenar pemain-pemain di kubu seberang, yaitu Liverpool, macam Diogo Jota, macam Mohamed Salah, dan macam Sadio Mane, sehingga perannya di Everton sedikit tertutupi. Apalagi Everton pada saat ini membeli pemain-pemain yang luar biasa, TOP top, yaitu James Rodriguez dan Alan, masing-masing dari Real Madrid dan Napoli. James sendirilah yang kemudian disorot karena penampilan apiknya di Everton. Tapi bila tidak ada Richarlison, maka peran dari James Rodriguez ini tidak akan berguna. Karena di
sektor depan Richarlison menjadi tumpuan Everton. Dalam 9 kali bermain, dia telah mampu mencetak 3 gol. Dan bahkan, jika Richarlison nggak main, maka Everton praktis akan mengalami kekalahan. Dan bahkan kekalahannya pun ya lumayan mengejutkan menghadapi tim kejutan Southampton dan menghadapi tim gurem Newcastle United. 2. Douglas Luiz. Nama kedua yaitu Douglas Luiz juga mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini. Iya. Walaupun di Aston Villa rata-rata pemainnya mengandalkan kreativitas dan bukan mengandalkan sprint ataupun juga mengandalkan dribble individu. Namun peran dari Douglas Luiz sebagai pengatur serangan dan pengatur bertahan klub juga tidak boleh dikesampingkan. Bayangkan saja, akurasi umpannya di Aston Villa sekitar 62%. Cukup worth it lah untuk tim sekelas Aston Villa yang berada sekarang di posisi ke-10. Ya. Tapi penampilan apik Douglas Luiz inilah yang membuat tim-tim macam Arsenal dan Liverpool bahkan kewalahan dan bahkan berhasil menghajar tim tersebut dengan skor yang lumayan telak lah, 3-0 dan 7-2. Sebuah pilihan yang menarik bagi pelatih Aston Villa, apalagi Douglas Luiz sendiri ini pernah direkrut atau hampirlah namanya direkrut oleh tim Arsenal, namun tak jadi karena itu hanyalah opsi milik pelatih dan belum diwujudkan oleh klub Arsenal. 3. Michail Antonio. Nama ini pastilah nama yang tidak akan kita duga-duga masuk ke dalam daftar underrated. Mengapa? Karena di tahun 2017 kemarin dia bukan disebut sebagai underrated, tetapi flop player. Salah satu flop player di Premier League. Namun karena ini adalah tim gurem macam West Ham United, maka tidaklah menjadi masalah. Dan perlantar pasti memang Michail Antonio ini menunjukkan performa apiknya. Sekarang ini bahkan West Ham United berada di peringkat ke-5 dari pekan ke-10 ini. Wow. Di pekan ke-10 West Ham United berada di peringkat ke-5 dengan 17 kali mencetak gol dan 11 kali kebobolan. Ini karena salah satu peran dari Michail Antonio sebagai gelandang sentral atau CMF. Memang dribblenya nggak sebagus Kevin De Bruyne, passing-passingnya juga nggak sebagus Paul Pogba, dan juga kemampuan bertanya nggak sebagus James Milner. Tapi jangan salah, walaupun sebagai pemain tengah, tapi dia sudah mencetak 3 gol dari 6 laga yang sudah dijalani oleh West Ham United. Dan ketika dia berada di West Ham United, di 160 kali bermainnya, dia mampu mencetak 41 gol dan 22 assist. Lumayanlah untuk seorang Michail Antonio yang posisinya sekarang adalah underrated. Semoga Michail Antonio mampu membawa seenggaknya West Ham United berada di peringkat atas. Yang keempat, Danny Ings. Kalau Danny Ings ini sendiri sebenarnya lebih kepada upside and down. Ada naik, ada turun.
Naiknya terjadi pada musim lalu dan musim ini. Turunnya ketika dia bergabung dengan Liverpool dan dijual ke Southampton dan Burnley. Sebuah keputusan yang sebenarnya sih cukup benar dilakukan oleh Danny Ings. Ketimbang bertahan di Liverpool dan kemudian dia dipakai oleh Jurgen Klopp, mending dia pergi ke klub-klub grom dan kemudian membuktikan diri. Ya, tapi belum bisa dijadikan patokan untuk bisa bergabung dengan klub-klub besar sih. Tapi seenggaknya ketajaman dari Danny Ings ini sendiri bisa digunakannya untuk bermain di Southampton dan untuk bersaing dengan pemain-pemain lain di Premier League, terutama di posisi striker. Dan bahkan di musim lalu sendiri, kalau nggak salah, pesan terdekat dari Jamie Vardy itu sendiri, ya ini, Danny Ings, 22 gol. Dan bahkan di musim lalu sendiri, selain dari Premier League, ada juga kan kompetisi dari Inggris yang diikuti oleh Danny Ings dan kawan-kawan ini. Dia telah mencetak 3 gol dari kompetisi cup itu dan menghasilkan 25 gol dari 42 laga yang dia jalani. Dan bahkan lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pemain macam Danny Ings ini berhasil mendongkrak Southampton hingga ke peringkat ke-6 dan bahkan berhasil hampir saja mengalahkan tim Manchester United. Beruntunglah Manchester United mampu comeback di pertandingan terakhir Southampton itu. Nah, bahkan saat dia bermain di musim ini, dia sudah main kalau nggak salah 7 kali dan berhasil menciptakan 5 gol dan 2 assist. Sebuah pertimbangan lagi bagi Liverpool apakah mau merekrut dia sebagai striker cadangan, pelapis dari Roberto Firmino dan Diogo Jota, ataupun tidak, ataupun pertimbangan bagi Danny Ings untuk segera minggat atau cabut di bulan Januari nanti jika dia mampu mempertahankan performa terbaiknya di bulan Januari untuk pindah ke klub-klub yang lebih elit sedikit macam Wolves, Everton, Manchester United ataupun Leicester City. 5. Rui Patricio. Kalau Rui Patricio sendiri sih adalah kiper yang saya berpengalaman. Dia adalah kiper pada saat Portugal meraih 2 gelar internasional, UEFA Nation League dan Euro 2016. Bayangkan, dari situ saja kita sedang melihat potensi dari seorang Rui Patricio. Dia adalah kiper dari Portugal. Nah, di mana dia sering juga bermain menghadapi Cristiano Ronaldo, menghadapi tendangan-tendangan Bruno Fernandes, menghadapi crossing-crossingnya Bernardo Silva, dan lain sebagainya. Ini menjadi pembuktian bahwa sebenarnya ini kiper adalah kiper yang berpengalaman. Namun namanya tertutupi, sangat-sangat tertutupi oleh kegemilangan kiper asal Brazil, Ederson dan juga Alisson, kiper asal Spanyol, Kepa Arrizabalaga dan David De Gea, dan kiper asal Inggris yaitu Dean Henderson dan Jordan Pickford pada musim lalu. Walaupun demikian, bukan berarti kalau tertutup dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia berhasil membawa West Ham United bercokol di peringkat ke-7 Premier League musim lalu, setingkat lebih baik daripada Arsenal. Dan bahkan pada saat ini dia masih konsisten membawa West Ham berada di peringkat ke-7 dan berhasil mengejutkan tim-tim lain
Padahal Wolves itu sendiri adalah tim gurem, tapi sekarang menjadi salah satu kuda hitam selain Leicester City di Premier League. Dan bahkan Rui Patricio sendiri berhasil mencetak 4 clean sheet dari 7 laga yang dijalannya pada saat ini. Inilah menjadi salah satu pembuktian dari Rui Patricio. Tapi saya rasa dengan usia dia sudah cukup tua saat ini, sudah hampir tidak mungkin dia untuk bisa berkarir di tim-tim papan atas, kecuali jika mau dijadikan sebagai kiper cadangan. Pilihan terbaiknya adalah dia tetap stay di Wolves seraya menunggu permintaan yang menarik dari klub-klub asal negeri non-Inggris. Itulah tadi daftar pemain yang dinilai performanya bagus tapi tertutupi oleh kualitas pemain-pemain lain di Premier League. Jika ada tambahan, silakan tambah di kolom komentar. Thanks for watching and say choice and feels good and healthy. Bye bye.